dunia pemikiran Islam itu luas banget guys. Kadang, bikin kita ngerasa kayak masuk labirin ide dan argumen yang seliweran. Salah satunya nih, soal gimana ulama-ulama gede kayak Imam Al-Ghazali sama Ibnu Taimiyah nyikapi ayat-ayat Al-Quran yang maknanya agak samar. Atau biasa disebut ayat mutasyabihat. Ayat-ayat ini seringnya tentang sifat-sifat Allah. Oke, kita coba kulik. Jadi gini, ayat mutasyabihat itu kayak teka-teki dari Allah. Misalnya, tangan Allah di atas tangan mereka, atau Allah bersemayam di atas arsy. Kalau dipikirin secara harfiah, kan bisa bikin bingung. Masa Allah punya tangan fisik kayak kita? Atau duduk di kursi kayak manusia? Nah, ini yang jadi perdebatan seru di kalangan ulama dari dulu kala. Intinya, semua sepakat kalau Allah itu maha suci. Beda banget sama makhluknya. Nggak mungkin Allah itu punya badan, atau bisa diserupain sama apapun yang kita lihat di dunia ini. Itu yang disebut tanzih, menyucikan Allah. Ini udah jadi prinsip dasar yang nggak bisa ditawar. Imam Al-Ghazali, yang pemikirannya banyak ngikutin aliran Asy'ariyah, punya cara yang cenderung safe play nih, buat nyikapi ayat mutasyabihat. Filosofinya gini, kalau nggak disebutin dalam teks, jangan nebak-nebak. Buat kita-kita yang awam, Al-Ghazali dalam kitabnya Qawaid al-Aqaid, nyaranin tafwid makna. Artinya, kita cukup percaya dan bilang, ya Allah, aku percaya engkau punya sifat itu. Tapi arti sebenarnya atau hakikatnya itu rahasiamu, hanya engkau yang tahu. Jadi, kita nggak usah pusing mikirin gimana tangannya atau gimana bersemayamnya. Cukup imani dan serahin maknanya ke Allah. Ini jalan paling aman biar akidah nggak melewat ke arah tajsim, menganggap Allah punya jisim badan. Atau tasbih, menyerupakan Allah sama makhluk. Atau bahkan ta'til, meniadakan sifat Allah dalam teks. Nah, beda lagi sama Ibnu Taimiyah, yang dikenal sebagai representasi dari aliran Salafiyah, pengikut pemahaman para salafus syalih. Pandangannya agak straightforward, tapi tetap hati-hati. Menurut Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawa, ketika Al-Quran bilang tangan Allah atau Allah bersemayam di atas arsy, maknanya itu jelas dan sesuai bahasa Arabnya. Tangan, ya berarti sifat tangan. Bersemayam ya berarti bersemayam. Beliau bilang, kita nggak boleh tuh mengubah-ubah makna zahir, lahiriahnya. Kalau diubah, itu namanya tahrif, mengubah, atau ta'til, meniadakan sifat Allah. Terus, di mana letak kehati-hatiannya? Di sini, Ibnu Taimiyah menganut tafwid kaifiyat. Artinya, kita memang mengimani maknanya secara zahir, tapi bagaimana kaifiyat sifat itu ada, itu yang jadi rahasia Allah. Kita nggak boleh nanya, gimana bentuk tangannya? Atau, gimana cara Allah bersemayam? Ini yang diserahin ke Allah. Jadi, tangan Allah itu beda banget sama tangan manusia. Dan bersemayamnya Allah itu beda banget sama bersemayamnya makhluk. Intinya, percaya maknanya, tapi jangan cari tahu rupa atau caranya. Karena laisa kamitslihi syai'un. Nah, makanya kadang dibilang Ibnu Taimiyah meyakini, di atas arsy tetap di atas. Ini maksudnya, beliau percaya bahwa secara zahir, Allah memang di atas arsy, dalam artian keagungan dan ketinggiannya, bukan berarti Allah duduk atau arsy membatasinya. Intinya, semua ulama ini, baik Al-Ghazali dan Ibnu Taimiyah, punya titik temu yang paling penting. Semua menolak keras tajsim dan tasbih. Mereka sama-sama pengen Allah itu disucikan dari segala bentuk keserupaan dengan makhluk. Mereka juga sama-sama pengen ngejaga akidah umat dari kesesatan. Bedanya ada pada pendekatan aja sih. Al-Ghazali menolak penafsiran tekstual, sebab bagi